Pernahkah kamu melihat orang yang sempat kaya, lalu jatuh habis-habisan, kemudian bangkit lagi dengan kekayaan yang jauh lebih besar? Jika iya, hati-hati, bisa jadi dia pahing. Dan jika kamu pahing, video ini bukan sekadar tontonan. Ini peringatan. Karena menurut primbon tua, kekayaan pahing bukan untuk sekali hidup. Ia datang, pergi, lalu kembali lebih kejam, lebih besar, dan lebih menuntut. Masalahnya, banyak orang pahing gagal di putaran kedua. Bukan karena takdir, tapi karena melanggar sesuatu yang tidak pernah diajarkan secara terbuka. Primbon tidak pernah mengatakan bahwa semua orang ditakdirkan hidup lurus dan tenang. Ada weton yang hidupnya memang ditulis bergelombang. Naik tinggi, turun dalam, lalu naik lagi, lebih ekstrim. Pahing adalah salah satunya. Dalam catatan Primbon Loma, pahing disebut sebagai pemilik rezeki berulang. Bukan rezeki kecil, bukan kebetulan, tapi siklus kekayaan yang disengaja oleh semesta. Itulah sebabnya banyak orang pahing merasa hidupnya aneh. Saat orang lain stabil, dia justru jatuh. Saat semua menyerah, dia tiba-tiba mendapat peluang besar. Dan saat dia merasa ini sudah puncak, semuanya ditarik kembali. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menguji. Masalahnya satu, Primbon juga mencatat larangan keras untuk pahing. Dan larangan ini tidak populer, tidak dijual, tidak diajarkan secara terang-terangan. Akibatnya, banyak pahing kaya terlalu cepat, lalu hancur terlalu dalam, dan tidak pernah kembali ke titik emasnya. Jika kamu pernah merasa rezekimu seperti diputar ulang, pernah di atas lalu jatuh tanpa sebab jelas, atau merasa uang selalu datang saat hidup paling gelap, maka besar kemungkinan kamu sedang berada di fase yang sama. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya minta satu hal sederhana tapi penting. Tulis di kolom komentar, "Saya siap tahu." Bukan untuk saya, tapi sebagai pengakuan batin bahwa kamu siap menerima penjelasan yang tidak semua orang sanggup mendengarnya. Dan pastikan kamu menonton video ini sampai selesai. Karena di bab-bab berikutnya, kita akan membuka kenapa pahing sering jatuh tepat sebelum kaya besar, kesalahan kecil yang membuat rezeki pahing ditarik mendadak, dan tanda paling halus saat kekayaan pahing akan kembali untuk kedua atau ketiga kalinya. Ini bukan hiburan, ini peta hidup. Dan bagi orang pahing, salah satu video ini bisa menjadi pembeda antara hidup pas-pasan selamanya atau kaya berulang kali dengan kesadaran penuh. Sekarang, kita mulai. Dalam primbon lama yang jarang dibacakan secara terbuka, pahing tidak ditempatkan sebagai weton biasa. Ia disebut sebagai pemilik gerbang, bukan sekedar penerima rezeki. Artinya, orang pahing bukan hanya mendapat uang, tetapi diberi akses pada aliran kekayaan yang bisa dibuka, ditutup, lalu dibuka kembali. Inilah sebabnya hidup pahing hampir tidak pernah datar. Saat kecil atau muda, banyak pahing hidup dalam kondisi pas-pasan, bahkan tertekan. Bukan karena nasib buruk, tetapi karena gerbang itu belum dibuka. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu disimpan, masa di mana rezeki ditahan agar mental dan karakter terbentuk lebih dulu. Masalah muncul ketika gerbang itu terbuka terlalu cepat. Beberapa pahing mendadak mendapatkan uang besar, usaha melejit, jabatan naik, proyek datang bertubi-tubi, atau keberuntungan seolah mengejar. Namun, Primbon mengingatkan, gerbang ini bukan hadiah gratis, ia adalah ujian. Jika pahing mengira ini adalah akhir perjuangan, saat itulah kesalahan pertama terjadi. Karena gerbang kekayaan pahing tidak dirancang untuk sekali buka. Primbon mencatat pola yang konsisten. Pahing akan diberi kesempatan menikmati kekayaan, lalu diuji dengan kehilangannya. Bukan karena dilaknat, tetapi karena dilihat reaksinya. Apakah dia tetap rendah hati? Apakah ucapannya berubah? Apakah ia masih ingat siapa dirinya saat tidak punya apa-apa? Jika jawabannya salah, gerbang akan ditutup sementara. Dan penutupan ini sering terasa kejam. Usaha runtuh tanpa sebab jelas. Relasi yang dulu membantu menghilang. Kesempatan tertutup satu persatu. Di titik ini, banyak pahing merasa diserang hidup. Padahal menurut Primbon, ini bukan serangan, ini riset paksa. Yang menarik, Primbon juga menulis,
Pahing yang bertahan dalam fase ini akan dibuka gerbang kedua, dan nilainya hampir selalu lebih besar dari sebelumnya. Inilah yang membuat Pahing berbeda dari weton lain. Orang lain kaya lalu selesai. Pahing kaya, jatuh, lalu kaya lagi, dengan kapasitas mental yang lebih kuat. Namun tidak semua Pahing sampai ke gerbang kedua. Banyak yang menyerah di fase kehilangan. Mereka menyalahkan takdir, menyalahkan orang, bahkan menyalahkan leluhur. Padahal yang diuji bukan keberuntungan, tetapi kedewasaan batin saat memegang uang. Primbon menyebut gerbang ini sebagai lawang sing ora biso dipokso, tidak bisa didobrak, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa dibuka oleh ambisi semata. Jika kamu Pahing dan merasa hidupmu seperti diputar ulang, naik, jatuh, lalu seperti menunggu sesuatu yang lebih besar, bisa jadi kamu sedang berdiri di depan gerbang itu sekarang. Pertanyaannya bukan kapan kaya lagi, tapi apakah kamu sudah cukup kuat untuk menahannya kali ini? Karena bagi Pahing, kekayaan bukan tujuan akhir. Ia adalah ujian yang datang berkali-kali. Jika ada satu hal yang paling sering membuat orang Pahing merasa lelah secara batin, itu adalah satu kalimat ini. Kenapa hidupku selalu berulang? Dalam Primbon, pengulangan hidup Pahing bukan kebetulan. Ia disebut sebagai lintasan rezeki memutar. Artinya, rezeki tidak mengalir lurus dari kecil ke besar, tetapi diputar seperti lingkaran spiral. Naik, turun, lalu naik lagi, namun selalu di level yang berbeda. Inilah yang membuat Pahing sering merasa hidupnya mundur, padahal sebenarnya sedang mengambil jarak untuk melompat lebih jauh. Banyak Pahing mengalami momen yang sama. Saat uang datang deras, justru masalah ikut muncul. Keluarga meminta lebih, lingkungan berubah sikap, dan tekanan batin meningkat. Ini bukan ujian eksternal semata. Primbon mencatat bahwa rezeki besar pada Pahing selalu memancing beban tambahan agar keseimbangan tetap terjaga. Lalu tiba-tiba, semua seperti direm. Usaha yang tadinya lancar mulai macet. Kepercayaan orang menurun tanpa sebab jelas. Pintu yang dulu terbuka, satu persatu tertutup. Di fase ini, Pahing sering bertanya, apa salahku? Padahal Primbon menulis sesuatu yang lebih dingin. Rezeki itu tidak hilang, hanya sedang ditarik ke belakang. Penarikan ini bukan hukuman, ini proses pengukuran. Primbon mengajarkan bahwa Pahing tidak diuji saat miskin, tetapi saat mulai nyaman. Ketika rasa aman muncul, saat itulah alam melihat apakah dia masih bergerak atau mulai lalai. Jika lalai, siklus akan diulang dengan cara yang lebih keras. Menariknya, saat fase terendah ini Pahing sering mendapatkan satu hal, kejelasan batin. Orang-orang palsu menjauh, jalan yang salah terasa buntu, dan keputusan yang dulu tertunda terpaksa diambil. Inilah fase yang disebut pangreresik, pembersihan jalur rezeki. Jika Pahing mampu melewati fase ini tanpa dendam, tanpa pamer, tanpa menyalahkan, maka satu hal pasti terjadi. Rezeki kembali. Dan hampir selalu, kembalinya tidak kecil. Primbon mencatat bahwa rezeki Pahing yang kembali biasanya datang dari arah yang tidak disangka. Bidang baru, orang baru, tempat baru, bahkan identitas hidup yang berbeda. Itulah sebabnya banyak Pahing merasa hidupku seperti dimulai ulang, padahal sebenarnya naik tingkat. Namun, ada bahaya besar di sini. Banyak Pahing mengira siklus kedua adalah akhir. Mereka mengulang kesalahan lama, merasa aman, merasa hebat, merasa sudah paham hidup. Dan disinilah siklus bisa berhenti total. Bukan karena rezeki habis, tapi karena kesadaran tidak ikut naik. Primbon tidak menjanjikan Pahing kaya selamanya. Yang dijanjikan adalah kesempatan berulang selama ia belajar dari putaran sebelumnya. Jika kamu Pahing dan hidupmu terasa seperti lingkaran yang melelahkan, pahami ini. Bukan hidupmu yang berulang, tapi level ujianmu yang meningkat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa jatuh lagi, melainkan apakah kali ini kamu naik bersama rezekimu atau tertinggal di putaran yang sama. Primbon tidak pernah menyebut Pahing sebagai weton yang bebas berbuat apa saja. Justru sebaliknya, semakin besar potensi rezekinya, semakin ketat larangan batinnya. Inilah bagian yang jarang dibicarakan, karena tidak enak didengar dan sering membuat orang tersinggung. Tapi Primbon Lama menulisnya dengan sangat jelas. Pahing jatuh bukan karena miskin, melainkan karena salah sikap saat mampu. Larangan pertama yang paling berat bagi Pahing adalah pamer secara halus. Bukan hanya pamer harta, tapi pamer keadaan.
Nada bicara berubah. Gestur merasa lebih tahu. Ucapan yang tanpa sadar merendahkan orang lain. Primbon menyebut ini sebagai ilmu tanpa disadari. Dan bagi Pahing, ini adalah pemicu penarikan rizki tercepat. Bukan karena iri orang lain, tapi karena energi batin Pahing berubah arah dari penerima menjadi penekan. Larangan kedua adalah mengabaikan janji rezeki. Utang yang ditunda padahal mampu. Janji membantu yang dilupakan. Nazar kecil yang dianggap sepele. Dalam Primbon, janji rezeki bukan urusan manusia semata, tetapi kontrak batin. Ketika Pahing ingkar, aliran rezeki tidak dihentikan, namun dialihkan sementara. Inilah sebabnya banyak Pahing merasa uang lewat di depan mata, tapi tidak pernah mampir. Larangan ketiga, dan yang paling sering menghancurkan secara perlahan, adalah meremehkan fase jatuh. Banyak Pahing saat mulai kehilangan berkata dalam hati, "Ah, nanti juga balik lagi." Primbon menganggap sikap ini sebagai kesombongan halus, karena siklus rezeki Pahing tidak otomatis berulang. Ia berulang hanya jika ada kesadaran baru yang lahir dari fase kehilangan itu sendiri. Ada satu kalimat keras dalam Primbon tua, "Sing orang ngajeni rubuhe, ora pantes munggah maneh." Siapa yang tidak menghargai kejatuhannya, tidak pantas naik kembali. Itulah sebabnya beberapa Pahing jatuh, lalu hidupnya stagnan. Bukan karena dosanya besar, tetapi karena tidak belajar apapun dari kehilangan. Mereka sibuk menyalahkan orang, keadaan, bahkan takdir. Padahal yang diuji adalah cara memandang hidup. Primbon juga mencatat satu larangan yang sering diabaikan, berbicara berlebihan saat emosi. Pahing memiliki daya ucapan yang kuat. Saat emosi, ucapannya bisa menjadi doa, baik atau buruk. Banyak Pahing menutup pintu rezekinya sendiri hanya karena kalimat yang terucap saat marah. Semua larangan ini terdengar sederhana, namun justru disitulah bahayanya. Karena Pahing tidak diuji dengan hal besar, ia diuji dengan sikap kecil yang diulang-ulang. Jika kamu Pahing dan merasa rezekimu seperti ditahan, coba tanyakan dengan jujur pada diri sendiri. Bukan, apa salah hidupku, tetapi sikap apa yang berubah saat aku mulai mampu. Karena menurut Primbon, rezeki Pahing tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu sampai pemiliknya layak memegangnya lagi. Primbon tidak pernah menurunkan kekayaan Pahing secara tiba-tiba tanpa tanda. Masalahnya, tanda-tanda itu tidak datang dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk tekanan. Inilah yang sering disalahpahami. Saat hidup terasa semakin sempit, banyak Pahing mengira itu akhir. Padahal dalam catatan Primbon, justru fase paling sunyi adalah pintu menuju fase paling terang. Tanda pertama yang hampir selalu muncul adalah dijauhkan dari orang-orang lama. Relasi yang dulu terasa nyaman tiba-tiba renggang, lingkaran sosial mengecil, bahkan keluarga sendiri terasa tidak sepaham. Primbon menyebut ini sebagai pamindahan dalan, pemindahan jalur hidup, bukan karena Pahing menjadi buruk, tetapi karena jalur lama sudah tidak mampu menampung rezeki baru. Tanda kedua adalah tekanan batin yang datang berlapis. Bukan satu masalah besar, melainkan banyak masalah kecil yang muncul bersamaan. Keuangan menekan, pekerjaan terasa berat, pikiran sulit tenang. Menurut Primbon, ini bukan hukuman, melainkan pemadatan energi hidup. Seperti pegas yang ditekan sebelum dilepas. Semakin dalam tekanan ini, semakin besar daya lontarnya, jika Pahing tidak menyerah di tengah jalan. Tanda ketiga yang sering diabaikan adalah kehilangan arah lama. Apa yang dulu diinginkan terasa hambar. Ambisi lama tidak lagi memicu semangat. Pahing merasa kosong, bahkan kadang ingin menghilang sejenak dari dunia. Primbon menyebut fase ini sebagai mati rasa sementara. Bukan depresi, tetapi pengosongan identitas lama. Jika Pahing memaksa bertahan di pola lama, rezeki tidak akan masuk. Tetapi jika berani melepas, jalur baru mulai terbuka. Tanda keempat adalah dipaksa mengambil keputusan berat. Keputusan yang tidak nyaman, tidak populer, kadang terasa salah di mata orang lain. Anehnya, hampir semua keputusan ini baru terasa benar beberapa waktu kemudian. Primbon menyatakan, saat Pahing dipaksa memilih dalam kondisi tertekan, itu artinya semesta sedang menguji keberanian batinnya.
Dan tanda paling sunyi yang jarang dibahas adalah keinginan untuk hidup lebih sederhana. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak ingin ribut, tidak ingin pamer, tidak ingin banyak bicara. Dalam primbon, ini adalah tanda kedewasaan rejeki. Saat pahing mulai tenang sebelum kaya, itulah saat kekayaan siap datang tanpa menghancurkan dirinya. Sayangnya, banyak pahing salah membaca tanda ini. Mereka panik, mereka memaksa, mereka mencari jalan pintas, dan justru disitulah jalur rejeki kembali menjauh. Jika kamu pahing dan sekarang merasa hidup makin sepi, tekanan datang bersamaan. Orang lama menjauh, ambisi lama runtuh. Jangan buru-buru takut. Menurut primbon, kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang dipindahkan ke jalur yang lebih besar. Pertanyaannya sekarang hanya satu. Apakah kamu cukup tenang untuk melewatinya tanpa merusaknya dengan kepanikan? Karena bagi pahing, rejeki besar tidak datang saat hidup ramai. Ia datang saat batin sudah siap menampungnya. Primbon tidak pernah menawarkan jalan pintas untuk pahing. Tidak ada mantra instan, tidak ada ritual pamer. Yang ada justru laku sunyi. Cara hidup yang terasa sepi tapi efektif. Mengaktifkan ulang kekayaan pahing bukan soal menarik uang, melainkan menata ulang sikap saat uang belum ada. Disinilah banyak orang gagal karena ingin hasil cepat tanpa kesiapan batin. Langkah pertama adalah menahan diri saat mampu bicara. Primbon menekankan, pahing yang banyak bicara saat berada di fase transisi sering membuka pintu kebocoran. Bukan berarti harus diam selamanya, tetapi tidak semua hal perlu diumumkan. Rezeki pahing paling kuat saat tidak diiklankan. Langkah kedua adalah memberi saat hati terasa berat. Bukan memberi karena ingin dipuji, bukan memberi karena berlebih, tapi memberi saat ego masih melawan. Primbon menyebut ini sebagai ngendek ego. Saat pahing mampu mengalahkan rasa sayang, disitulah aliran mulai bergerak. Aneh tapi nyata, rezeki pahing sering kembali beberapa waktu setelah ia memberi dalam kondisi sempit. Langkah ketiga adalah membersihkan janji lama. Utang kecil yang tertunda, janji bantuan yang terlupakan, komitmen batin yang dulu disepelekan. Primbon menilai janji sebagai simpul energi. Selama simpul itu belum dilepas, aliran besar tidak akan lewat. Banyak pahing menunggu rezeki besar datang dulu, baru melunasi. Padahal justru pelunasan itulah kuncinya. Langkah keempat adalah mengatur ulang cara memandang jatuh. Bukan sebagai aib, bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai bagian dari siklus sadar. Pahing yang mengutuk masa jatuhnya, menutup pintu sendiri. Pahing yang menghormati fase jatuh, belajar, diam, dan berbenah, akan melihat satu perubahan halus. Hidup mulai terasa ringan sebelum uang datang. Ini tanda paling jujur. Langkah terakhir dan yang paling berat adalah hidup selaras dengan ritme sendiri. Tidak memaksakan standar orang lain, tidak iri pada waktu orang lain, tidak tergesa mengikuti arus. Primbon mencatat, rezeki pahing datang tepat waktu, bukan cepat. Saat pahing berhenti mengejar, justru seringkali peluang datang mengejar balik. Jika kamu pahing dan ingin tahu apakah proses ini bekerja, perhatikan satu tanda sederhana. Bukan saldo, bukan aset, melainkan ketenangan saat bangun pagi. Saat batin sudah tidak gelisah, saat hidup terasa beres meski belum mewah, itulah sinyal bahwa gerbang sedang dibuka ulang. Karena bagi pahing, kekayaan sejati tidak datang untuk dipamerkan. Ia datang untuk dipegang dengan sadar. Dan hanya pahing yang lulus dari kesunyian, yang pantas memegang kekayaan, berulang kali tanpa dihancurkan olehnya. Sampai di titik ini, satu hal harus disampaikan dengan jujur. Tidak semua orang pahing akan sampai ke puncak kekayaannya. Bukan karena takdir tidak adil, bukan karena leluhur salah, tapi karena tidak semua pahing mau melewati fase yang paling sunyi. Primbon tidak menjanjikan hidup yang mudah bagi pahing. Yang dijanjikan adalah kesempatan berulang, dan itu justru lebih berat. Karena setiap kesempatan datang dengan tuntutan kesadaran yang lebih tinggi. Banyak pahing berhenti di putaran pertama. Ada yang menyerah saat jatuh. Ada yang berhenti belajar saat berhasil. Ada pula yang terlalu sibuk membuktikan diri sampai lupa membenahi batin. Padahal Primbon sudah menulis satu kalimat sederhana tapi kejam. Rezeki besar tidak datang untuk menyelamatkan hidup,
rezeki besar datang untuk menguji siapa yang pantas memegangnya. Jika kamu pahing dan merasa hidupmu seperti naik turun tanpa pola, sekarang kamu tahu jawabannya. Ini bukan kebetulan, ini bukan kutukan, ini desain hidup. Dan desain ini hanya bekerja untuk satu jenis orang, mereka yang mau berubah lebih dulu sebelum meminta lebih. Mungkin setelah video ini, hidupmu tidak langsung kaya. Itu normal. Primbon tidak bekerja instan. Tapi jika setelah ini kamu mulai lebih tenang menghadapi tekanan, lebih sadar saat berbicara dan bersikap, lebih ringan saat melepas hal lama, maka satu hal hampir pasti. Kamu sedang berada di jalur yang benar. Sekarang saya ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Jika kamu pahing dan merasa video ini kena, tulis di komentar. Saya pahing, saya sadar. Bukan untuk pamer, bukan untuk pembuktian, tapi sebagai penanda bahwa kamu tidak lagi menjalani hidup ini secara buta. Dan jika kamu bukan pahing tapi merasa cerita ini mirip dengan hidupmu, tulis saja, saya sedang diuji. Karena inti video ini bukan soal weton, ini soal cara semesta mendidik manusia melalui naik dan jatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Bukan karena konten ini viral, tapi karena di video selanjutnya kita akan membahas hal yang lebih sensitif. Kesalahan paling fatal orang pahing saat kaya. Kesalahan yang membuat rezeki tidak pernah kembali untuk ketiga kalinya. Video itu tidak cocok untuk semua orang, tapi jika kamu masih di sini sampai akhir, besar kemungkinan itu memang untukmu. Ingat satu kalimat terakhir ini. Bagi pahing, kekayaan bukan tujuan. Ia adalah cermin. Dan tidak semua orang siap bercermin saat hidupnya benar-benar berubah.